Pernahkah kalian membayangkan rasa takut yang paling mengerikan di dunia ini itu apa? Apakah melihat pocong di ujung lorong atau mendengar suara tawa kuntilanak di atas lemari? Bukan. Sama sekali bukan. Ketakutan terbesar yang bisa membuat jantung kalian berhenti berdetak-detik itu juga adalah saat kalian menyadari darah daging kalian sendiri lenyap tanpa jejak, ditelan oleh kegelapan, tepat di halaman rumah kalian sendiri. Sebelum kita mulai, coba kalian tulis di kolom komentar. Apa ketakutan terbesar kalian sebagai orang tua atau anak? Cerita ini terjadi pada Maya. Usianya baru 31 tahun, tapi wajahnya selalu terlihat lelah, seolah menanggung beban 100 tahun. Dia seorang janda beranak satu. Kalian tahu kan rasanya hidup sebagai single mom di kampung pinggiran yang keras? Setiap hari, isi kepala Maya cuma satu, uang. Utang pinjol yang terus ditagih, uang sewa kontrakan yang nunggak, dan biaya makan sehari-hari. Tekanan itu pelan-pelan membunuh kewarasannya, membuatnya jadi sosok ibu yang dingin, gampang marah, dan seringkali mengabaikan anak semata wayangnya, Bima. Bima baru berumur 5 tahun. Anak laki-laki yang pendiam, yang sudah terbiasa main sendiri pakai mobil-mobilan plastik bututnya di halaman tanah depan rumah. Sore itu, langit mulai berubah warna. Dari jingga pucat, perlahan menjadi merah darah. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Kalian tahu jam-jam segini kan? Waktu maghrib atau surup. Waktu di mana siang dan malam sedang bertarung. Di ujung halaman rumah kontrakan Maya, tumbuh rumpun bambu yang sangat lebat. Orang kampung menyebutnya bambu apus. Bambu berduri yang batangnya hitam keabu-abuan. Kalau angin berhembus, batang-batang bambu itu saling bergesekan, menghasilkan suara krek, krek, mirip banget sama suara tulang yang ditarik paksa. Maya sedang sibuk mengetik pesanan jahitan di ponselnya, keningnya berkerut. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan tongkat dari pagar bambu depan. Mbak Marni, nenek tetangga sebelah yang punggungnya sudah bungkuk, berdiri di sana sambil menunjuk ke arah Bima. "Enduk Maya!" Suara Mbak Marni serak, bergetar tertiup angin sore. "Ini udah surup. Matahari udah separuh tenggelam. Suruh anakmu masuk. Rumpun bambu apus di ujung itu. Kalau jam segini suka minta teman, jangan dibiarin di luar." Maya hanya mendengus pelan. Dia memutar bola matanya, merasa terganggu. "Ah mbak, ini mitos aja zaman dulu," jawab Maya ketus. Matanya tidak lepas dari layar HP. "Biarin aja dia main di situ mbak. Maya lagi pusing ini kejar setoran, kalau Bima di dalam malah rewel gangguin kerjaan. Udah ya mbah, pamit masuk dulu." Maya benar-benar menutup pintu, meninggalkan Bima sendirian di luar, berjongkok membelakangi rumah, menghadap langsung ke arah rimbunnya bambu apus yang perlahan mulai diselimuti kabut tipis. Maya sangat yakin tidak akan terjadi apa-apa. Di kepalanya, hantu dan pantangan itu cuma dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi, ada satu rahasia yang Maya tidak tahu. Mengapa orang-orang kampung selalu mengunci rapat pintu dan jendela mereka tepat sebelum bayangan bambu apus memanjang dan menyentuh dinding rumah? Sosok apa yang sebenarnya selalu sabar menunggu di balik dedaunan kering itu? Waktu terus merayap. Jarum jam berdetak sangat lambat. Tik-tok, tik-tok. Di dalam rumah, Maya mengusap tengkuknya. Tiba-tiba saja, udara di dalam ruangan berubah menjadi sangat dingin. Dingin yang menusuk sampai ke pori-pori kulit. Bulu kuduknya berdiri. Maya melirik ke arah jam dinding. Pukul 18.15. Sudah gelap gulita di luar. Kesadarannya tiba-tiba kembali. Rumah ini terlalu sunyi. Biasanya, dia masih bisa mendengar suara Bima menirukan suara mobil dari luar jendela. Brum, brum. Tapi sekarang,
Tidak ada suara sama sekali. Bahkan suara jangkrik atau kodok yang biasanya ramai saat maghrib pun mati total. Alam seolah sedang menahan napas. Perasaan tidak enak mulai merayap naik dari perutnya ke dada. Jantung Maya berdetak lebih cepat. Dug, dug, dug. Dia meletakkan ponselnya pelan-pelan di atas meja. Maya berjalan menuju pintu depan. Langkahnya terasa berat. Tap, tap, tap. Tangannya yang tiba-tiba berkeringat dingin memutar knop pintu. Ceklek. Pintu terbuka. Angin malam langsung menampar wajahnya, membawa aroma tanah basah dan bau anyir yang aneh. "Bima," panggil Maya. Suaranya serak, hening. Tidak ada jawaban, hanya ada suara rumpun bambu apus yang bergoyang tertiup angin. Krik, krik. Maya melangkah keluar. Matanya menyapu halaman tanah yang remang-remang. "Bima, ayo masuk, nak. Udah gelap, jangan main petak umpet sama ibu. Ibu lagi pusing." Nadanya masih mencoba marah, tapi suaranya bergetar. Dia berjalan mendekati rimbunan bambu. Napasnya mulai memburu. Langkahnya terhenti mendadak. Matanya membelalak lebar, menatap ke arah tanah di dekat akar bambu apus. Di sana, tergeletak mobil-mobilan plastik milik Bima. Posisinya terbalik, rodanya masih berputar pelan. Srek, srek, srek. Tapi Bima, anak laki-lakinya itu, menguap tanpa sisa. Lenyap, seolah ditelan oleh bayangan hitam yang menyelimuti rumpun bambu berduri itu. Pernahkah kalian merasa darah di sekujur tubuh kalian tiba-tiba surut, mengalir turun dari kepala hingga ke ujung jari kaki, meninggalkan rasa dingin yang membeku? Itulah yang dirasakan Maya saat matanya menatap nanar ke arah mobil-mobilan plastik yang terbalik itu. Rodanya masih berputar pelan. Srek, 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 memecah kesunyian malam. "Bima!" Maya berteriak. Suaranya pecah, melengking membelah malam yang pekat. Tidak ada sahutan. Napas Maya mulai memburu. Hah, hah, hah. Dadanya naik turun dengan cepat. Rasa panik mulai mencekik lehernya. Dia berbalik, berlari serabutan, masuk kembali ke dalam rumah. Tangannya yang gemetar hebat membongkar laci lemari plastik di sudut ruang tamu. Brak, brak. Barang-barang berjatuhan ke lantai. Dia mencari senter hitam kusam yang biasa dia simpan di sana. Setelah menemukannya, dia berlari lagi keluar. Mengabaikan sendalnya yang entah kemana, membiarkan telapak kakinya yang telanjang menginjak tanah pekarangan yang basah. Coba kalian bayangkan suasananya malam itu. Saat Maya melangkah mendekati rimbunan bambu apus, ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Kalian tahu kan? Kalau di kampung pinggiran, sehabis maghrib biasanya suara alam itu sangat ramai. Ada suara jangkrik, suara kodok bersahutan dari selokan, atau minimal suara anjing menggonggong di kejauhan. Tapi malam ini, senyap, mati. Sama sekali tidak ada suara hewan peliharaan maupun serangga. Alam seakan sedang tutup mulut, ketakutan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Suhu udara tiba-tiba anjlok drastis. Embusan angin malam yang tadinya sejuk, kini berubah menjadi dingin yang menusuk tulang belulang. Seperti membuka pintu freezer kulkas tua, tapi ini berkali-kali lipat lebih dingin. Langkah kaki Maya menginjak tumpukan daun bambu kering yang berserakan. Kres, kres, kres. Suara langkahnya terdengar terlalu keras di tengah keheningan itu. Cahaya senternya menyapu liar ke sana kemari, membelah kabut tipis yang mulai merayap naik dari permukaan tanah. Di dalam kepalanya, suara-suara penyesalan mulai berteriak kencang, menggemakan rasa bersalah yang mengiris hati. Kenapa? Kenapa tadi aku malah marah-marah? Kenapa Bima kubiarkan di luar saat maghrib? Cuman gara-gara uang pinjol sialan itu. Gara-gara aku pusing mikirin utang,
Oh, si aku jadi ibu yang jahat buat anakku sendiri. Ya Allah, tolong kembalikan Bima. Air mata mulai mengalir deras di pipi Maya, bercampur dengan keringat dingin. Dia terus berjalan perlahan, masuk lebih dalam ke area bambu apus yang tak pernah ia datangi. Batang-batang bambu berduri itu tampak seperti jeruji besi raksasa yang mengurungnya di alam lain. Lalu, sorot senternya berhenti pada satu titik. Tepat di dekat akar bambu yang besar, tergeletak sesuatu yang sangat Maya kenali. Itu boneka beruang. Boneka beruang kutub berwarna putih kusam. Mainan kesayangan Bima yang selalu dipeluknya saat tidur. Maya setengah berlari, langsung berjongkok dan mengambil boneka itu. Tangan kirinya memegang senter, tangan kanannya meremas boneka tersebut. Tapi tunggu, ada yang aneh. Maya mendekatkan senternya ke arah boneka beruang itu. Oh, mata Maya terbelalak. Jahitan di bagian perut boneka itu robek paksa. Terputus begitu saja. Kapas di dalamnya terburai keluar menembus kain. Tapi bukan itu yang membuat bulu kuduk Maya berdiri serentak. Di sisa benang jahitan yang putus itu menempel semacam lendir kental berwarna hitam legam. Maya mendekatkan boneka itu sedikit ke wajahnya. Dek! Bau busuk langsung menyengat hidungnya. Baunya sangat amis dan anyir. Seperti perpaduan antara bau lumpur selokan mati dan bau daging busuk yang sudah berhari-hari dibiarkan di tempat lembab. Maya sampai harus menutup hidung dan menahan mual di perutnya. Lendir hitam misterius itu menetes dari kapas boneka, jatuh ke atas daun bambu kering. Tes! Mata Maya mengikuti arah tetesan itu. Lendir busuk itu ternyata membentuk sebuah jejak panjang. Jejak yang memanjang, masuk semakin dalam ke kegelapan jantung rumpun bambu apus. Milik siapa lendir ini? Sosok menjijikkan apa yang telah menyeret anaknya menjauh dari rumah. Rasa takut yang luar biasa berperang dengan naluri keibuannya. Tangan Maya bergetar hebat memegang senter. Dia menelan ludah, memaksakan kakinya untuk melangkah mengikuti jejak lendir tersebut. Satu langkah, dua langkah, tiba-tiba cahaya senter di tangannya mulai berkedip. Pip, pip. Maya panik. Dia memukul-mukul ujung senter itu. Jangan sekarang, kumohon, jangan mati sekarang, bisiknya panik. Kedap-kedip, dan klik. Senter itu mati total. Kegelapan mutlak langsung menelannya hidup-hidup. Maya terdiam kaku. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan dia tidak bisa melihat tangannya sendiri. Angin berhenti berhembus. Daun bambu berhenti bergesekan. Suasana menjadi hening seketika. Hening yang sangat tuli. Dan di tengah kegelapan pekat itu, tiba-tiba saja Maya merasakan ada embusan napas yang sangat dingin, bertiup pelan, tepat mengenai tengkuk lehernya. Lalu sebuah suara bisikan serak, basah, dan melengking terdengar persis di sebelah telinga kirinya. Shh, anakmu manis. Suara itu. Suara bisikan basah yang berlendir, berdesis tepat di daun telinga Maya. Rasanya seperti ada sepotong daging busuk yang menempel di kulit lehernya. Pernahkah kalian membeku karena saking takutnya? Otak menyuruh lari, tapi kaki terasa seperti dipaku ke tanah. Jantung Maya seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Deg. Lalu ledakan adrenalin itu datang. Dengan sisa tenaga yang ada, Maya menjerit tertahan dan melompat mundur. Senter yang sudah mati total itu terlempar entah kemana, tapi tangan kanannya masih mencengkeram erat boneka beruang Bima yang berlumuran lendir hitam. Maya berlari membabi buta menembus kegelapan. Bruk! Dia tersandung akar bambu yang mencuat dari tanah. Lututnya menghantam batu beralas lumut basah. Perih. Darah segar mulai merembes, tapi Maya tidak peduli. Dia merangkak, bangkit, dan terus berlari tersiok-siok menembus rimbunan bambu apus.
Duri-duri tajam merobek daster pudar yang ia kenakan, menggores lengan dan pipinya. Srek, srek. Maya terus berlari sampai paru-parunya terasa mau pecah. Frum, frum. Hah, hah. Dia menyandarkan punggungnya pada sebuah batang pohon besar yang basah. Gelap, gelap sekali. Air mata ketakutan dan keringat bercampur menjadi satu, membasahi wajahnya yang pucat pasi. Lalu, di tengah keheningan yang mematikan itu, samar-samar terdengar sebuah suara. Ibu! Hicks! Ibu! Takut! Mata Maya langsung terbelalak. Itu suara Bima. Tangisannya terdengar serak, khas seperti anak kecil yang sudah menangis terlalu lama. Maya menajamkan pendengarannya. Dari mana arah suara itu? Dia menoleh ke sisi kanan. Tepat di perbatasan antara rumpun bambu apus dan tanah kosong, terdapat kebun pohon pisang yang sangat lebat. Daun-daun pisang yang lebar dan mengering tampak menjuntai ke bawah, menyerupai bayangan orang-orang tinggi besar yang sedang menunduk dalam kegelapan. Suara tangisan itu berasal dari sana, dari balik rumpun pohon pisang. Tiba-tiba ingatan Maya terlempar pada petuah Mbah Marni beberapa bulan lalu. Petuah yang dulu hanya ia anggap angin lalu. Nduk Maya, ingat ya, pantangan orang sini. Kalau habis maghrib, malam-malam kamu dengar suara anak kecil nangis dari arah kebun pisang. Tutup telinga rapat-rapat. Putar balik. Jangan pernah disamperin. Itu pantangan mutlak. Itu bukan manusia, Nduk. Itu demit yang lagi mancing. Kalau kamu samperin, kamu nggak akan pernah bisa pulang. Larangan itu berdengung hebat di telinganya. Tubuh Maya bergetar makin keras. Logikanya berteriak menyuruhnya lari kembali ke rumah, mencari bantuan warga. Menjauh dari kebun pisang itu. Tapi tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih menyayat hati. Ibu, Bima di sini, Bu. Dingin. Pertahanan mental Maya runtuh seketika. Hatinya hancur berkeping-keping. Di tengah kegelapan pekat bersandar pada pohon basah, Maya menangis sesenggukan. Suara rintihannya tertahan di tenggorokan. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Batin Maya menjerit pilu. Kenapa aku sejahat itu sama anakku sendiri? Bima, maafin ibu nak. Maafin ibu. Ibu janji nggak akan pernah bentak Bima lagi. Ibu rela ditagih hutang pinjol tiap hari. Ibu rela nggak tidur jahit baju. Asal Bima kembali. Ibu kangen Bima. Tolong, jangan ambil anakku. Rasa bersalah dan naluri seorang ibu akhirnya mengalahkan akal sehat. Peduli setan dengan larangan Mbah Marni. Peduli setan dengan demit atau hantu. Kalau itu benar-benar Bima, Maya harus menyelamatkannya. Dengan langkah gontai, Maya berjalan mendekati kebun pisang itu. Bau anyir darah dan daging busuk kembali menyergap. Kali ini jauh lebih pekat hingga membuat Maya hampir muntah. Namun ia terus melangkah. Tangannya yang gemetar perlahan menyibak daun-daun pisang kering yang menghalangi jalan. Kres. Kres. Cahaya bulan sabit yang redup kebetulan menyusup dari celah awan hitam, memberikan sedikit penerangan remang-remang. Di sana, di bawah naungan daun pisang raksasa yang melengkung ke bawah, Maya melihatnya. Sebuah siluet tubuh kecil sedang berjongkok membelakanginya. Anak itu gemetar kedinginan. Dan yang membuat jantung Maya melonjak kegirangan adalah anak itu memakai kaos merah. Kaos yang persis sama dengan yang dipakai Bima sore tadi. Bima, ay! Panggil Maya lega. Air matanya tumpah menderas. Dia mempercepat langkahnya, mengabaikan tanah berlumpur yang menjijikkan di bawah kakinya. Ini anaknya. Ini pasti anaknya. Bukti itu ada di depan mata. Kaos merah itu postur tubuh itu. Maya tidak peduli lagi dengan mitos kampung. Dia menjatuhkan dirinya berlutut tepat di belakang anak itu. Tangan kanannya yang sedari tadi menggenggam boneka beruang berlendir, kini terulur ke depan. Bima sayang, ini ibu, nak, maafin ibu ya. Ayo kita pulang, bisik Maya dengan suara bergetar penuh kasih sayang.
Tangan dingin Maya menyentuh pundak kecil yang basah kuyup itu. Terasa sangat dingin, sedikit berlendir. Anak berkaos merah itu berhenti menangis seketika. Keheningan kembali menelan kebun pisang itu. Perlahan, Stay back, Bima! sangat perlahan, sosok kecil itu memutar kepalanya ke arah Maya. Terdengar suara tulang leher yang bergesekan kaku. Krek, krek, krek. Maya tersenyum haru, bersiap memeluk buah hatinya. Namun saat wajah anak itu akhirnya berbalik dan tertimpa sisa cahaya bulan, senyum Maya membeku. Napasnya terhenti di tenggorokan. Di balik kaos merah Bima itu, tidak ada mata yang menatapnya. Tidak ada hidung. Tidak ada bibir yang menangis. Wajah anak itu rata. Sepenuhnya rata seperti selembar adonan kulit pucat yang basah dan amis. Pernahkah kalian merasa jantung kalian mendadak berhenti? Lalu detik berikutnya berdetak sangat kencang sampai rasanya tulang rusuk kalian mau hancur berantakan. Itulah yang dialami Maya malam itu. Coba kalian posisikan diri di sana. Di tengah kebun pisang yang gelap, bau anyir darah yang menyengat, berlutut di tanah berlumpur. Maya menatap sosok anak kecil berkaos merah itu. Wajahnya kosong. Tidak ada mata untuk melihat. Tidak ada hidung untuk bernapas. Tidak ada mulut untuk menangis. Sepenuhnya rata, pucat, dan basah. Seperti adonan tepung yang direndam air comberan. Maya terpaku. Suaranya tercekat di ujung tenggorokan. Dia ingin menjerit sekeras-kerasnya, tapi pita suaranya seolah lumpuh total. Boneka beruang berlendir di tangannya jatuh begitu saja ke tanah. Bruk. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Detik demi detik bergulir seperti jam pasir yang macet. Hawa dingin di sekitarnya bukan lagi sekadar angin malam. Ini seperti ribuan jarum es yang menusuk perlahan, menembus pori-pori kulit wajah Maya. Bau busuk daging mati itu kini begitu pekat, sampai-sampai Maya tidak bisa membedakan mana udara murni dan mana racun. Lalu, hal gila itu terjadi. Di depan mata kepalanya sendiri, sosok anak berwajah rata itu mulai meleleh. Ya, meleleh seperti lilin yang dibakar api. Daging pucatnya mencair menjadi cairan hitam pekat berbau busuk, meresap pelan-pelan ke dalam tanah kebun pisang. Menyisakan kaos merah butut, itu tergeletak begitu saja di atas lumpur. Itu bukan Bima, itu cuma tipuan. Ilusi kejam yang diciptakan oleh sesuatu yang sedari tadi mengawasinya di dalam kegelapan. Maya jatuh terduduk. Lututnya tak lagi sanggup menopang berat badannya yang gemetar hebat. Tangisnya pecah seketika, tapi tanpa suara. Mulutnya menganga, meraup udara dengan susah payah, sementara air mata keputusasaan mengalir deras, membasahi daster robeknya. Di titik terendah inilah, kewarasan Maya benar-benar diuji. Hatinya hancur berkeping-keping melihat pakaian anaknya tergeletak di tanah kotor. Batinnya menjerit meronta-ronta, memecah keheningan malam. Hukum aku seberat-beratnya. Ambil nyawaku sekarang juga kalau itu harganya. Cabut napasku malam ini, robek dagingku. Tapi tolong, kembalikan Bima. Dia cuma anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dia satu-satunya hartaku. Jangan biarkan iblis ini membawanya pergi. Aku rela menukar nyawaku untuknya. Dan di mana alam gaib ini menyembunyikan Bima? Apakah anak malang itu masih bernapas? Ataukah dia sudah menjadi tawanan kegelapan ini selamanya tanpa bisa kembali? Bisakah Maya menyelamatkannya sebelum batas waktu antara dunia manusia dan dunia demit tertutup rapat? Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang. Wush! Daun-daun pisang kering beterbangan dengan ganas. Rumpun bambu apus di belakang Maya bergesekan semakin liar. Krik, krik, krik. Tapi kali ini suaranya berubah. Bukan lagi sekadar suara gesekan kayu. Suara itu terdengar seperti tawa. Tawa puluhan nenek renta yang serak basah dan menyayat telinga.
Hihi! Perlahan, awan hitam pekat di langit bergeser. Cahaya bulan purnama yang tadinya bersembunyi kini menyinari area tersebut dengan cahaya keperakan yang pucat. Dan cahaya itu mengungkap mimpi buruk yang sebenarnya. Di antara celah-celah batang bambu apus, berdiri sesosok bayangan raksasa. Tingginya menjulang, hampir menyentuh ujung daun bambu bagian atas. Maya mendongak dengan tubuh kaku. Di bawah cahaya rembulan, dia bisa melihat jelas wujud makhluk itu. Kulitnya keriput parah, berwarna abu-abu pucat seperti mayat yang sudah seminggu dikubur. Rambutnya putih kusam, kotor, dan panjang, menjuntai acak-acakan hingga menyapu tanah. Tapi yang membuat dada Maya serasa ditikam belati adalah bagian depan tubuh makhluk itu. Buah dadanya sangat panjang, besar, dan menjuntai kendur ke bawah, bergoyang-goyang mengerikan setiap kali angin berhembus. Wewe Gombel, iblis penculik anak-anak yang ditelantarkan. Dan di sana, di pelukan lengan keropos berkuku panjang hitam itu, ada seorang anak kecil, Bima. Tubuh mungil Bima terlihat lemas, matanya terpejam erat. Wewe Gombel itu mendekap Bima di balik payudaranya yang menjuntai, seolah-olah sedang menyembunyikan dan melindungi anak itu dari ibunya sendiri yang selama ini mengabaikannya. Makhluk raksasa itu menunduk. Sepasang matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Maya. Lalu, bibir tipisnya yang sobek mulai ditarik ke atas. Makhluk itu tersenyum lebar. Lebar sekali. Menampilkan deretan gigi runcing berwarna hitam legam yang berbaris tak beraturan. Air liur berbau busuk menetes dari sela-sela giginya. Melihat Bima dalam cengkraman iblis itu, segala rasa takut dalam diri Maya lenyap tak berbekas. Digantikan oleh amarah dan naluri seorang ibu yang meledak hebat. "Kembalikan anakku!" jerit Maya sekuat tenaga. Dia bangkit secara paksa, menerjang maju, berlari membabi buta ke arah sosok mengerikan itu dengan tangan terulur, siap mencabik-cabik wajah si iblis untuk merebut anaknya kembali. Namun, di tengah langkahnya, srek! Kaki Maya tersangkut akar bambu sebesar lengan orang dewasa. Keseimbangannya hilang total, tubuhnya terlempar melayang ke depan. Brak! Kepala Maya menghantam sebuah batu besar berlapis lumut dengan sangat keras. Suara retakan pelan terdengar. Darah segar seketika mengalir deras dari keningnya, menutupi sebelah matanya. Pandangannya mulai berputar cepat. Dunia berangsur-angsur menjadi gelap gulita. Hal terakhir yang didengar Maya sebelum kesadarannya benar-benar lenyap di telan malam adalah tawa melengking makhluk itu yang memekakkan telinga, bergema menembus langit malam yang kelam. Hai hi 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 hi. Gelap, kosong, hampa. Pernahkah kalian pingsan, lalu saat kesadaran perlahan kembali, kalian merasa seolah-olah baru saja kembali dari alam kematian? Kepala Maya berdenyut hebat. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari keningnya hingga ke leher. Udara terasa sangat dingin, membuat pori-pori kulitnya meremang. Perlahan, indera penciumannya mulai bekerja. Tidak ada lagi bau anyir darah. Tidak ada lagi bau bangkai daging busuk yang membuat mual. Yang ada hanyalah aroma tanah basah sehabis hujan dan wangi khas daun bambu. Sayup-sayup, di tengah kesunyian malam yang mencekam itu, telinga Maya menangkap sebuah suara. Sangat pelan, bergetar, dan hangat. Bukan bisikan berlendir, asal bukan pula tawa melengking yang merobek gendang telinga. Ibu bangun, Bu. Ada sebuah sentuhan lembut di pipinya yang sedingin es. Tangan kecil yang mungil mengusap air mata dan sisa darah di wajah Maya. Di ruang antara sadar dan tidak sadar itu, sebuah kebenaran mutlak tiba-tiba menghantam ulu hati Maya. Dua lapis kenyataan yang baru ia pahami.
Pertama, mitos orang tua zaman dulu itu benar. Wewe Gombel bukanlah iblis yang memakan daging anak kecil. Makhluk bertubuh mengerikan itu hanya menculik anak-anak yang kesepian. Anak-anak yang diabaikan, dibentak, dan ditelantarkan oleh orang tua mereka sendiri yang terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Wewe Gombel mengambil mereka karena merasa kasihan, membungkus mereka di balik payudaranya yang keriput untuk memberikan kehangatan palsu di alam gaib. Oh, Bima disembunyikan bukan karena kebetulan. Bima diambil karena kelalaian Maya sendiri. Namun, kenyataan kedua adalah tidak ada ilmu hitam sekuat apapun yang bisa mengalahkan murninya pengorbanan seorang ibu. Saat Maya memutuskan untuk berhenti peduli pada nyawanya sendiri, saat dia berlari menerjang makhluk raksasa itu demi merebut Bima, ledakan cinta kasih keibuannya yang luar biasa itu telah menghancurkan dimensi gaib tersebut. Ilusi itu pecah berkeping-keping. Wewe Gombel melepaskan tawanannya karena ia tahu anak itu akhirnya benar-benar diinginkan oleh ibunya. Dengan sisa tenaga yang ada, Maya memaksa kedua kelopak matanya terbuka. Pandangannya masih kabur. Cahaya rembulan menyapu wajahnya. Hal pertama yang ia sadari adalah dia tidak lagi berada di kebun pisang neraka itu. Dia terbaring di atas tanah pekarangan rumahnya sendiri. Tepat di bawah rimbunnya rumpun bambu apus. Suara jangkrik dan kodok mulai terdengar sayup-sayup, menandakan alam kembali normal. Dan di atas dadanya ada beban yang terasa begitu hangat. Maya menunduk. Napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak tak percaya. Bima, anak laki-lakinya itu ada di sana, tengkurap di atas dadanya. Bima memeluk leher ibunya dengan sangat erat, menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Maya. Kaos merah, butut itu kotor oleh tanah dan debu, tapi tubuhnya utuh, hangat, bernapas. Bima, bisik Maya dengan suara parau. Tangan kanannya yang gemetar terangkat menyentuh punggung kecil itu, mengusap rambut Bima yang dipenuhi daun bambu kering. Bima mengangkat wajahnya. Matanya sembab, hidungnya memerah karena terlalu banyak menangis. Oh, tidak ada wajah rata yang menyeramkan. Yang ada hanyalah wajah polos anak berusia 5 tahun yang sangat ketakutan. Ibu, Bima takut di sini gelap. Isak Bima. Air matanya kembali menetes jatuh ke pipi Maya. Ibu jangan marah lagi ya sama Bima. Bima janji nggak nakal. Kata-kata Bima seperti godam raksasa yang menghancurkan sisa-sisa keangkuhan di dada Maya. Pertahanannya runtuh sepenuhnya. Maya langsung mendekap tubuh kecil itu, merengkuhnya dengan kekuatan penuh seolah takut angin malam akan merampasnya lagi. Di bawah bayang-bayang bambu apus yang bergesekan pelan, krik, krik. Maya menangis sejadi-jadinya. Tangisan keras yang meluapkan seluruh rasa sakit, penyesalan, dan kelegaan yang luar biasa. Dia menciumi pucuk kepala Bima berkali-kali. Maafin ibu, nak. Ya Allah, maafin ibu. Rintih Maya di sela isak tangisnya. Ibu yang salah. Ibu nggak marah, sayang. Ibu janji. Ibu nggak akan pernah ninggalin Bima sendirian lagi. Maafin ibu. Malam itu, sesuatu di dalam diri Maya mati. Tapi sesuatu yang jauh lebih indah lahir kembali. Rasa pusing. Memikirkan utang pinjol. Tagihan kontrakan. Dan beratnya hidup tiba-tiba terasa sangat kecil dan tidak berarti. Maya sadar betul. Uang bisa dicari sampai kita mati. Utang bisa dicicil sedikit demi sedikit. Tapi waktu bersama anak kita, masa kecil mereka, itu tidak akan pernah bisa diulang. Sekali kita kehilangannya, penyesalan itu akan menghantui kita seumur hidup. Jauh lebih menakutkan dari iblis manapun. Jadi, buat kalian yang sedang mendengarkan cerita ini malam-malam,
Seberat apapun beban hidup kalian hari ini, sepusing apapun kalian mencari uang, luangkan waktu sejenak. Pulanglah, peluk anak kalian, tatap mata mereka. Jangan biarkan mereka merasa sendirian di rumah mereka sendiri. Karena di luar sana, entah itu wewe gombel, pergaulan yang salah, atau kerasnya dunia nyata, selalu ada sosok gelap yang sabar menunggu, bersiap merampas mereka dari pelukan kalian saat kalian lengah. Jaga keluarga kalian. Selamat malam.